You've been on my mind. I grow fonder. Hidup manusia memang penuh dengan lika-liku. Tentu saja di dalamnya terdapat ujian serta kesulitan yang pasti akan dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, terkadang manusia menjadi mudah menyerah dan putus asa. Namun, Anda harus melihat perjuangan hidup beberapa orang berikut ini yang mungkin bisa kita jadikan cermin pelajaran. Kisah mengharukan mereka dalam menjalani kehidupan telah kami rangkum ke dalam 7 kisah perjuangan hidup yang mengharukan versi On The Spot. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word I've imagined it. No one understands me quite like... Pendidikan memang hal yang penting, dan itulah yang diyakini oleh seorang ayah bernama Sugianto. Pria berusia 45 tahun ini rela menjual ginjalnya agar ijazah anak perempuannya bisa diambil dari sekolahnya. Siang itu, sang putri, Sarah Melanda Ayu, menemani sang ayah merealisasikan niatnya di Bundaran HI Jakarta Pusat. Sugianto memegang sebuah spanduk kertas yang isinya menyatakan dirinya siap menjual ginjal demi menebus ijazah. Setelah 1 jam, keduanya kemudian pulang. Sugianto yang berprofesi sebagai penjahit ini nekat melakukannya setelah tak menemukan jalan lain untuk menebus ijazah sekolah menengah atas putrinya yang membutuhkan dana tak kurang dari 17 juta rupiah. Aksi mereka kemudian menarik simpati banyak pihak, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Sang menteri berjanji untuk segera menindaklanjuti kasus Sarah agar mendapatkan ijazah SMU-nya. Selain itu, ia berjanji memberi Sarah kebebasan biaya pendidikan hingga ke perguruan tinggi. I think that possibly maybe I'm falling for you. Di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, seorang anak bernama Tasripin harus hidup sendiri tanpa orang tua. Ibunya meninggal, sementara ayah dan kakak tertuanya bekerja di Kalimantan. Bocah lelaki yang masih berusia 12 tahun ini harus putus sekolah demi mencari nafkah untuk ketiga adiknya, yaitu Dandi, Rianti, serta Dario. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Setiap pagi sebelum berangkat ke sawah, Tasripin memandikan adik-adiknya serta memasak makanan mereka. Ia pun juga tak lupa mengajak ketiga adiknya mengaji serta beribadah di masjid depan rumah mereka. Akhirnya kesabaran Tasripin berbuah manis. Tak disangka bantuan datang untuk Tasripin dan adik-adiknya. Mulai dari renovasi rumah, beberapa ekor kambing, serta biaya agar Tasripin dan ketiga adiknya dapat segera meneruskan sekolah mereka kembali. Apa yang dilakukan pria asal India bernama Bablu Jataf berikut ini sungguh sangat menyentuh hati. Bagaimana tidak? Setiap hari, pria berusia 38 tahun ini selalu membawa serta bayinya mencari nafkah menarik beca. Hal ini harus ia lakukan karena istrinya meninggal setelah melahirkan bayi yang mereka nantikan selama 15 tahun. Karena tak ada kerabat serta tak menemukan orang yang mau merawat anaknya, Bablu terpaksa membawanya bekerja. Setiap hari Bablu menggendong Damini, putrinya itu, dengan kain yang ia lilitkan pada lehernya. Berita ini pun menyebar dengan cepat di India sehingga banyak tawaran bantuan yang datang termasuk dari pemerintah India. Siapa sangka orang miskin ternyata juga bisa membiayai hidup orang lain. Seorang wanita bernama Lu Xiaoying yang berprofesi sebagai seorang pemulung justru menunjukkan kekayaan hatinya dengan mengadopsi puluhan bayi yang dibuang. Keadaan hidup yang sulit dan keterbatasan ekonomi tak mengecilkan hati Lu untuk memberikan kasihnya kepada bayi-bayi mungil tak berdosa yang ia temukan. Wanita 88 tahun ini telah mengadopsi 30 bayi sejak tahun 1972. Namun tak semua bayi yang ditemukan Lu akan terus bersamanya hingga dewasa. Beberapa di antara mereka kemudian diadopsi oleh keluarga yang lebih mampu.
Kisah haru ini pun menyebar ke seluruh Cina hingga mendapat perhatian dunia. Pasang suami istri di Cina, Yang Cheng dan Li Sun, tengah berduka karena putrinya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia. Sang ayah Yang Chen ingin anaknya dimakamkan secara layak di kampung halamannya. Karena tak memiliki uang, Yang Cheng dan istrinya membawa jenazah putri mereka dalam tas travel besar. Namun usaha mereka gagal karena pihak keamanan mencurigai isi dari tas travel yang mereka bawa. Yang dan istrinya kemudian menceritakan kisahnya pada pihak keamanan. Akhirnya, berkat adanya orang yang berbaik hati menolong, Yang dan istrinya bisa membawa jenazah putrinya kembali ke kampung halaman dengan menggunakan taksi. Seorang nenek renta asal India masih terus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Nenek bernama Sheila Ghosh ini setiap sore naik bis yang akan mengantarkannya menuju tempat biasa ia menjajakan dagangannya. Di usianya yang telah menginjak 83 tahun, nenek yang tinggal di Pali, Bengal Barat, India ini masih harus menjajakan keripik setiap hari untuk bertahan hidup. Hal ini ia lakukan karena anak satu-satunya telah meninggal dunia. Sementara ada cucu-cucunya yang harus ia hidupi. Meski membutuhkan uang, namun Sheila menolak bantuan yang terkumpul untuknya. Ia tak ingin mendapatkan uang secara cuma-cuma tanpa bekerja. Beberapa donatur kemudian merencanakan cara untuk membantu Sheila. Banyak di antara orang yang iba membeli keripik Sheila dengan jumlah banyak agar nenek tua ini bisa pulang dengan uang yang cukup banyak. Pada tahun 2009 silam, seorang gadis kecil mendapat pujian sebagai gadis paling bijaksana di Cina. Gadis yang bernama Zhang Xianshan ini sehari-hari bekerja di sebuah pabrik batu bata di kota Guizhou. Selama 12 jam sehari, gadis berusia 15 tahun ini harus menarik gerobak berisi batu bata. Selain itu, Zhang juga membantu kedua orang tuanya mengasuh 3 adik-adiknya yang masih kecil. Zhang bekerja dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 di sore hari. Hal ini ia lakukan untuk membantu kedua orang tuanya mencari uang. Dalam satu hari, Zhang memperoleh Rp40.000 dari pekerjaan yang ia lakukan. Pemirsa, itulah 7 kisah perjuangan hidup yang mengharukan versi On The Spot.